Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyil anam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adikku semuanya kelas 5 apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya, dijauhkan dari mara bahaya, senantiasa sehat, dan terlebih dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin ya robbal alamin. Adik-adikku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-8. Tentang apa itu? Hari ini kita akan belajar tentang wakaf dan mad. Wakaf itu apa sih? Dan mad itu apa sih? Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, marilah kita lihat perbedaan cara berhenti pada ayat atau potongan ayat berikut ini. Silahkan perhatikan baik-baik, Pak Ali akan membacakan. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, demikian ya. Perhatikan cara berhentinya baik-baik. Tadi di ujung ayatnya agak panjang. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Panjang kan? Nah, itu yang pertama. Baik, adik-adikku semuanya, perhatikan ayat berikutnya. Yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Perhatikan adik-adikku semuanya. Di ujung ayat 1, 2, dan 3, di sana ada ta, kemudian dibaca ha. Bukan al-qari'atu, tapi dibaca al-qari'ah. Ya, beda dengan yang pertama tadi kan? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, marilah kita sama-sama perhatikan ayat berikut ini. Nah, ayat yang ketiga adalah surat Ad-Duha, ayat yang ke-9 dan ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Baik. Ini seperti biasa di ujung ayatnya disukun atau dimatikan. Tidak ada yang panjang dan tidak ada yang berubah hurufnya. Yang keempat, adik-adikku semuanya, surat Al-Balad ayat yang ke-1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Nah, ini agak sedikit berbeda meskipun di ujung ayatnya hurufnya disukun tetapi agak dipantulkan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Yang terakhir adik-adikku semuanya, coba perhatikan baik-baik surat Al-Fajr ini, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Nah, di sini ada perbedaan dibandingkan ayat potongan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat yang terakhir ini ada dua huruf yang harus dimatikan. Contoh yang pertama, wal fajr. Di sana ada jim dan ro. Ya, jim dan ro ini dua-duanya disukun. Nah, nggak boleh dibaca wal fajri. Nggak boleh. Ya. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan cara wakaf. Nah, baik adik-adikku semuanya, kalian sudah tahu sepintas tentang wakaf. Nah, berikut ini. Apa sih wakaf itu? Perhatikan baik-baik. Iya. Wakaf apa itu sih wakaf? Wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkan kembali.
Jadi kalau kita berhenti salah satu ayat, misalnya tadi wal fajr, ambil nafas, kemudian walayalin ashar. Nah, itu sudah dinamakan waqaf. Waqaf bisa ada kalanya di akhir ayat seperti tadi kita baca, ada kalanya di pertengahan ayat. Tapi adik-adikku semuanya, yang kita bahas pada hari ini adalah waqaf di akhir ayat. Baik, adik-adikku semuanya, bagaimana sih cara waqaf atau cara berhenti di akhir ayat? Ternyata adik-adikku semuanya, ada 5 cara waqaf loh yang harus kalian ketahui cara berhenti membaca ayat. Tuh, ada berapa tadi? Ada 5. Apa sih yang pertama? Yang pertama, adik-adikku semuanya, jika di akhirnya bertanda sukun. Seperti tadi, bertanda sukun maka bunyinya tetap sukun. Contohnya, di surat Ad-Duha ayat 9, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Huruf yang terakhir yaitu ro itu tetap sukun, maka dia tetap dibaca sukun. Takhar, nah, ya, tidak boleh berubah takharo misalnya, tidak. Yang kedua ada adikku semuanya, jika di akhir ayat itu hurufnya berharokat fathah, kasroh atau dhamma, maka diganti dengan sukun. Contohnya, nah, surat Al-Balad ayat yang ketiga. Wa walidu wa ma walad. Walad, bukan walada, tapi walad. Meskipun dal di situ berharokat fathah. Jadi kalau akhir hurufnya berharokat fathah, dhamma atau kasroh tetap disukun. Itu yang kedua. Yang ketiga adik-adikku semuanya, nah ini dia yang tadi kita baca. Jika huruf akhirnya ada tak marbutoh, taknya bentuknya seperti ini, bulat, atau seperti hak di atasnya ada titik, maka jika dia wakof, maka tak tersebut diganti dengan hak mati. Nah, diganti dengan hak. Sekali lagi, kalau ada tak marbutoh, maka bacanya diganti dengan hak. Contohnya seperti apa? Tadi kita lihat surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'atu, tapi Al-Qari'ah, dibaca hak. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Taknya diganti dengan hak. Nah, itu dia yang ketiga. Sekarang yang keempat, adik-adikku semuanya, jika huruf tersebut berharokat, nah, terus didahului dengan huruf bertanda sukun, maka huruf terakhirnya disukun juga. Jadi sebelum huruf terakhirnya itu ternyata udah sukun duluan, maka huruf terakhirnya pun harus dibaca sukun. Contoh, nah, ayat yang ketiga dari surat Al-Fajr. Di ujungnya wasyaf'i wal watr. Wal watr ada sebelum ro ada tak yang bertanda sukun, maka ro-nya juga diikuti sukun. Bukan wal watri, nah, bukan. Wal watr. Nah, itu ya. Oke, itu adik-adikku semuanya yang keempat. Dan yang terakhir, adik-adikku semuanya, jika huruf terakhir didahului mat, maka huruf tersebut disukun, sedangkan matnya dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Jadi kalau ada mat, maka matnya dibaca panjang, sedangkan huruf yang terakhir disukun. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Nah, ini boleh dibaca 2 harokat. Alamin. Boleh alamin. 4. Boleh 6. Rabbil alamin. Nah, itu boleh. Mat itu apa sih? Nah, insya Allah setelah ini kita akan bahas tentang mat. Sampai sini adik-adikku semuanya. Jadi cara wakaf berhenti itu ada 5 ya. Seperti tadi Bapak sebutkan. Yang pertama, jika sukun maka tetap sukun. Jika kalau dia berharokat fathah, dhamma atau kasroh, maka huruf akhirnya tetap sukun. Kemudian apabila ada tak marbuto, maka diganti dengan hak yang bersukun juga. Kemudian yang keempat, apabila ada didahului dengan huruf yang sukun, maka huruf yang terakhir juga disukun. Dan yang terakhir, jikalau didahului dengan mat, maka tetap disukun dan matnya dibaca panjang 2, 4 atau 6
harokat. Baik, adik-adikku semuanya, sampai sini bisa difahami? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua paham. Berikutnya adik-adikku semuanya, kita akan belajar tentang mat tabi'i atau mat asli. Ada yang sudah tahu mat itu apa? Ya, betul sekali. Kata Raiden, mat itu artinya panjang. Mat artinya panjang. Kalau tabi'i artinya biasa. Jadi mat panjangnya yang biasa saja. Berapa harokat? Bacanya 2 harokat. Nah, lalu yang disebut mat tabi'i itu apa sih? Nah, ini dia cirinya. Mat tabi'i ialah apabila ada huruf berharokat fathah bertemu dengan alif atau berharokat kasroh bertemu dengan ya, sukun atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, ini rumusnya adik-adikku semuanya. Nah, ini dia. Yaitu apabila ada fathah, kemudian diikuti dengan alif, kemudian kasroh diikuti dengan ya sukun, dan apabila harokat dhammah diikuti dengan waw sukun, itu adalah ciri dari mat asli. Panjang bacanya berapa? 2 harokat saja, tidak boleh panjang-panjang. Ya, 2 harokat saja. Baik, kita lihat contoh-contohnya adik-adikku semuanya. Yang pertama, walayalin, walayalin, nggak boleh dipanjang-panjangin. Walayalin, kepanjangan cukup. Walayalin, itu contoh yang pertama, yaitu kita lihat kan yang bertanda merah. Di sana ada ya berharokat fathah, kemudian diikuti dengan alif. Yang kedua adik-adikku semuanya, ini dia. Lidhi, lidhi. Di sana yang bertanda merah ada zal berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Ya, bacanya 2 harokat saja. Lidhi, nggak boleh terlalu panjang. Lidhi, ya, kepanjangan kalau yang itu. Berikutnya ada adik semuanya, ada contoh. Nah, ini yang wawu sukun. Fayaqulu rabbi. Nah, fayaquluku ada wawu sukun didahului dengan huruf yang berharokat doma. Fayaqulu. Nah, itu ya. Kemudian rabbi juga sama seperti tadi. Bacanya jangan terlalu panjang. Fayaqulu rabbi, kepanjangan. Cukup fayaqulu rabbi. Nah, yang terakhir adik-adikku semuanya, ini contohnya mat asli dua-duanya. Jabu, sama harus panjangnya, nggak boleh satu lebih panjang dibandingkan yang lain. Jabu, nggak boleh. Atau jabu, nggak boleh. Semuanya dua-duanya harus sama. Jabu. Nah, demikian adik-adikku semuanya pembelajaran kita tentang cara wakaf dan mat. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memahami dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan tuntunan tajwid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.